Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Andin Erliana Putri dalam segmen Liput Castle. Pada siang hari ini saya membawakan berita gembira dari SMA Negeri 1 Puri Mojokerto yang lagi-lagi menorehkan prestasi dalam bidang bahasa. 3 siswa-siswi SMA Negeri 1 Puri Mojokerto berhasil mencapai nilai A pada ajang Japanese Language Proficiency Test atau biasa disebut dengan JLPT yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Jepang yang bekerja sama dengan Japanese Foundation. Rekan saya Naaifa Meka dan Yesiana Gita Maimonika akan mengajak kita semua untuk mengetahui lebih lanjut berita bahagia hari ini. Yuk simak terus! Halo teman-teman, saat ini saya sudah berada di SMA 1 Puri Mojokerto, Jawa Timur. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa SMA 1 Puri kembali lagi menorehkan prestasi. Dan prestasi ini bukan lagi mengenai matematika, sains, ataupun sosial, tetapi tentang bahasa asing. Keren banget gak sih? Nah, setelah ini saya akan mengajak kalian berbincang bersama dengan ketiga teman kebanggaan kita yang berhasil meraih prestasi tersebut. Dan akan dipandu oleh teman saya, yaitu Yesiana Gita Maimonika. Gimana? Udah gak sabar kan? Ikuti terus, let's go! Senin 21 Agustus 2023 merupakan momen bahagia bagi warga SMA Negeri 1 Puri. 3 siswa-siswi kelas 12 berhasil lolos tes JLPT atau tes kemampuan berbahasa Jepang dengan skor sangat memuaskan, di mana JLPT ini diselenggarakan oleh MEX atau Kementerian Pendidikan Jepang yang berkolaborasi dengan Japanese Foundation. Tentu saja, untuk lolos tes ini tidaklah mudah. Jadi, bagaimana mereka menyiapkannya? Oke, di sini saya sudah bersama dengan salah satu peserta JLPT. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Saya Bramastyo dari kelas 12 IPS. Baik, saya Gabriel Nubutara Harjo dari kelas 12 IPS 2. Halo, saya Junia Maria Renata dari kelas 12 Bahasa. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Perasaan saat mendapat prestasi tersebut bagaimana? Yang jelas saya senang ya mendapat prestasi tersebut. Apalagi ini kan diadakan cuma setahun sekali ya, setahun 2 kali deh. Jadi rasanya tuh seneng banget. Jadi kita tuh bisa meningkatkan kualitas bahasa Jepang kita, begitu guys. Saya sangat senang karena ya itu hasil belajar saya dan juga bantuan teman-teman dan sisi juga. Jadi saya pastinya senang karena berhasil di tes ujian itu. Ya, tentunya senang banget dong mengingat segala usaha dan persiapan saya selama ini sebelum mengerjakan tes. Oke, selanjutnya persiapan sebelum tesnya apa aja sih? Yang pertama jelas kita tuh harus banyak-banyak baca buku, menambah kosakata. Juga jangan lupa menghafalkan huruf kanji karena di dalam JLPT itu ada kanjinya loh. Untuk persiapannya, saya lebih ke arah mengerjakan soal-soal latihan seperti yang diberikan oleh Fitri Sensei. Dan juga di sisi lain saya mencari soal-soal latihan melalui Google, terutama untuk soal listening atau mendengarkan. Kurang lebih saya siapkan tes ini sekitar 2 tahun. Dari awal masuk SMA, itu awal saya belajar bahasa Jepang. Dan pas sebelum tes itu, 2 minggu sebelumnya lebih tepatnya, itu saya belajar intensif sama teman-teman dan juga bantuan dari sensei. Tahapan tesnya itu seperti apa? Untuk tahapan tesnya sendiri terdiri dari 3 sesi. Sesi yang pertama, kita bakal dihadapkan dengan tes kemampuan kebahasaan. Nah, di sesi pertama ini kita bakal dikasih soal kanji-kanji dan juga pola kalimat. Di sesi yang kedua, kita bakal diberi soal bacaan ataupun literasi. Nah, di situ soalnya adalah soal yang berupa bacaan menggunakan hiragana, katakana, dan juga ada beberapa kanji N5. Dan di sesi yang terakhir, yaitu sesi 3, itu kita bakal dihadapkan dengan tes bunpo, tes chokai, yaitu tes mendengarkan. Jadi kita seperti diberi rekaman suara dan akan dibacakan soalnya satu persatu. Nah, setiap soal itu dibacakan dan diberi waktu 10 detik untuk menjawab soal tersebut. Oke, yang terakhir, hal tersulit apa yang ada di dalam tes? Kalau setiap orang sih berbeda-beda ya. Tapi kalau menurut saya hal tersulit dalam tes itu ada di tes pertama sih. Karena saya nggak terlalu banyak hafal kanji. Hal yang tersulit menurut saya adalah menjaga fokus, karena kita dipaksa untuk berpikir, ya itu kurang lebih per sesi 1 jam, jadi ada 3 jam, dan itu menjaga fokus itu amat sangat susah, terutama di bagian terakhir, yaitu di sesi terakhir. Tentu saja saat mengerjakannya, itu soalnya ya sulit karena ya
karena kita saat mengerjakan kita dibatasi waktu, jadi ya gitulah, sulit, harus membaca, selalu mengerjakannya dengan cepat, itu saja. Sudah tahu kan bagaimana perjuangan mereka untuk mendapatkan prestasi tersebut? Tidak mudah bukan? Di balik semua ini, juga ada guru yang hebat dong pastinya. Selanjutnya, akan ada sesi tanya jawab dengan guru keren kita. Gimana? Langsung simak aja yuk. Ada info menarik juga loh dari beliau. Oh iya, for your information, tes JLPT ini dilakukan secara offline ya pastinya. Dan di setiap kota memiliki tempat tersendiri untuk melaksanakannya. Dan kebetulan, mereka mengikuti tes di kota Surabaya, khususnya di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrian Wulan. Saya di sini sebagai guru bahasa Jepang sekaligus guru pembina ekstrakurikuler bahasa Jepang Cikestel di SMA Negeri 1 Puri Mojokerto. Sedikit dong Sensei, apa itu JLPT? JLPT mungkin lebih mudahnya itu sama dengan TOEFL bahasa Inggris. JLPT cuma kalau JLPT itu sifatnya internasional, jadi semua soal pendaftaran itu memang semuanya berasal dari negara Jepang langsung. Sertifikatnya pun nanti akan berbahasa Jepang. Persiapan Sensei untuk membangun semangat siswanya sampai banyak yang lolos itu, 3 orang lolos itu. 3 orang lolos itu karena satu, mereka juga suka bahasa Jepang Ya, karena mereka suka bahasa Jepang. 2, mungkin lihat dari motivasi mereka. Yang pertama itu kan motivasi. Kenapa suka bahasa Jepang? Mau dibawa kemana? Lulus itu mau kemana? Setelah lulus SMA, mau bekerja kah? Mau kuliah kah? Kalau bekerja, negara Jepang sekarang kan membuka peluang yang sangat besar untuk pekerja asing. Visanya pun beda. Kalau dulu harus lulus SMA, kemudian kuliah, baru bisa kerja di Jepang. Sekarang cukup SMA, kemudian punya sertifikat JLPT, kemudian ada lagi nanti sertifikat yang lain, bisa kerja ke Jepang. Jadi lulusan SMA sudah bisa kerja di Jepang. cara mengajarnya Sensei untuk JLPT ini gimana? Dasarnya kan anak-anak berani ikut JLPT karena mereka sudah punya bekal. Jadi kalau belajarnya lebih mungkin latihan soal, sering-sering latihan soal, sering kalau masalah pendengaran lebih banyak silakan kalian mendengarkan lagu, mendengarkan anime dengan bahasa asli tanpa subtitle, itu akan membantu sekali. Kesulitan saat mengajar? Benturan waktu, yang itu yang pertama. Yang kedua mungkin hafalan, ini kan bahasa, tulisannya aja ada berapa, mungkin hiragana katakana nggak masalah, tapi bagaimana dengan kanji? N5 minimal 100 kanji harus hafal. Perasaan Sensei setelah tahu itu lulus semua? Sangat senang sekali. Seperti pecah telur. Sebenarnya anak-anak ikut terus, setiap tahun selalu ada yang ikut, tapi untuk tahun kemarin dan 2 tahun kemarin kelihatannya belum ada yang lolos N5, dan baru tahun ini langsung 3 orang lolos N5. Amazing. Motivasi Sensei untuk para peraih prestasi, motivasi untuk siswa lainnya juga pakai bahasa Jepang. Shippai wa seiko no moto nanakorobi yaoki. Meskipun gagal 7 kali, kita harus berdiri lagi 8 kali. Sudah sampailah kita di akhir waktu. Ingat kata Sensei, nanakorobi yaoki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Saya, Desiana Kita Memonika dan teman-teman pamit undur diri. Sampai jumpa.